Saudara-saudara, ada lagi yang berkata, laula man yadhkurullaha azza wa jalla fi ghaflatin nas la halakan nas. Andai kata tidak ada yang menyebut nama Allah dan mengingatnya di tengah-tengah lupanya umat manusia, maka akan binasalah manusia ini seluruhnya. Jadi kalau seperti kita di Bangil, atau di Porong, atau di Surabaya, atau di Indonesia ini, andai kata tidak ada orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah, yang ingat kepada Allah, di saat-saat manusia sudah pada lupa seperti sekarang ini, maka binasa kita, mesti turun bala. Harus kita catat tiap ada malapetaka, seperti banjir yang melanda sampai membunuh, atau halilintar yang membelah bumi, atau gempa yang mengocak ini tanah sampai kita masuk semua di dalam tanah ini, ketahuilah itu sebabnya sudah roto, tidak ada orang nyebut nama Allah. Apa sebab? Sebab syarat-syaratnya ini bumi tenang adalah zikrullah, tauhidullah. Dan ini perlu kita camkan bahwa di seluruh dunia ada yang menyebut nama Allah. Karena itu jarang sekali saudara mendapatkan berita bahwa ada satu gempa yang total menghancurkan satu negeri. Jarang. Tidak ada satu negeri kecuali ada nama Allah disebut di situ. Ada suara azan yang terangkat dari tiap ujung menara. Di situ disebut la ilaha illallah. Maka aman. Sekarang bagaimana masalah kita yang mendengar itu? Kalau buat saya, saudara-saudara, saya yang mendengar ini kok saya kepingin saya yang menjadi manusia itu yang menyebut nama Allah di tengah-tengah yang lain lupa. Saya kepingin dicatat oleh Allah, sayalah manusia itu. Dan saudara juga harus mengatakan sayalah kepingin dicatat bahwa saya yang menyebut nama Allah. Barangkali ini orang Bangil semuanya lupa, biar saya. Yang satu bilang biar saya. Jangan masing-masing bilang wis akeh sing. Lah itu apa adzan itu? Lah itu pengajian, lah itu terus dia melupakan diri pada Allah, itu keliru. Jadi masing-masing menyebut sendiri-sendiri. Sebab apa? Sebab mungkin yang saudara anggap menyebut itu karena dia riya, karena dia ujub, tidak diterima oleh Allah sebutannya. Yang qurra, karena dia kepingin dapat nomor 1 dalam MTQ yang akan datang, dia qurra seenak-enaknya. Saudara bilang, wah, lah sih saya nyebut. Belum tentu. Sebab dia baca bukan karena Allah, karena dia mendapat nanti hadiah untuk MTQ. Misalnya, ini misal saja, ini saya tidak mengatakan begitu artinya sudah pasti, tidak. Satu contoh. Lantas, kita tidak usah jagakan orang lain. Kita ini masing-masing harus nazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi kita ini bangun, berdiri, jalan itu termasuk berdiri. Duduk termasuk juga sekarang ini. Dan kalau kita baring, mau tidur atau sudah mau bersiap-siap untuk berbaring tidur, itu kita baca ayatul kursi dan subhanallah subhanallah, lalu mengicir berapa dosa hari ini yang kulakukan, ya Allah saya ini hari banyak dosa yang kulakukan, ampunilah. Beres, saudara punya utang dengan Allah. Adakan waktu sebelum Anda tidur setengah jam, beres-beresan dengan Allah dulu. Siapa tahu barangkali Anda mati malam itu. Siapa tahu. Coba perhatikan ya, seorang mati misalnya. Dia ada harta. Dia ada utang. Dia belum pergi haji. Utangnya orang harus dibayar dulu. Hajinya nanti. Setiap orang muqaddam ala hajjillah. Begitu kata ahli fikih, ahli usul. Ya haji nanti, tapi punyanya orang yang sekarang nunggu saya, ini orang utang pada saya. Jadi itu mesti ada pemberesan. Lah kita yang tidak punya sampai ke situ, utang-utang, setidak-tidaknya kita ingat. Tadi pagi mulai saya bangun tidur, saya berbuat ini. Wah, dosa.
Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaik, ampun, taubat. Kalau dosa besar, maka hasanatnya adalah taubat. Jadi kita mesti taubat. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi SAW bersabda, kalau kamu lakukan kejahatan, tututono, ikuti dia dengan kebaikan, nanti itu kejahatan akan terhapus. Bagaimana kejahatan yang merupakan kabair? Kabair diikuti dengan taubat. Taubat itu hasanah. Nanti bisa dihapus itu kabair. Begitu juga. Jadi sebelum tidur itu jangan berbuat apa-apa. Ingat dulu. Saya minta maaf dulu. Sebelum Anda tidur. Nanti kan sudah tidur, sudah beres dengan Allah SWT. Malah ada hadis yang mengatakan Allah SWT melarang malaikatnya menulis. Kalau ada orang melakukan maksiat, jangan ditulis dulu. Kasih kesempatan 6-7 jam. Barangkali dia mau tobat. Kurang apa saudara-saudara? Kurang rahmat bagaimana Tuhan kita ini? Saking kita kadang-kadang ya keterlaluan. Jadi, uzkurullah, ini zikir. Jangan saudara tunggu orang lain, saudara sendiri harus merupakan orang yang menyebut-nyebut nama Allah di saat orang lain lupa. Yang kelima, saudara-saudara, tidak jarang antara kita ini kena balak dan kena musibah. Tapi sebaik-baik orang yang terkena musibah adalah orang yang sabar. Orang yang sadar. Sebab apa? Sebab kata ini orang yang kami tulis dalam alinea kelima, kata-katanya, yaitu Innallaha la yukrihu abdahu 'alal bala' kama yukrihu at-tabibul marida 'alad dawa' wa yaqulu ishrab hadha fa inna laka fi 'aqibatihi khaira. Kadang-kala, kata dia, kadang-kadang Allah memaksa hambanya menelan bala seperti seorang dokter yang memaksa pasiennya menelan obat. Ia berkata, makanlah obat ini, karena obat ini akibatnya baik untukmu. Begitu juga Allah, kadang-kadang dia memaksa hambanya untuk menerima bala. Hamba itu maunya budi, tidak mau kena bala. Tapi sebenarnya Allah bilang, telanlah bala ini. Akan-akan begitu suara ghaib yang dia tidak bisa dengar dan kita juga tidak dengar, tapi dikira-kirakan, telanlah ini. Sebab ini nanti akan jadi kamu baik. Mungkin karena dosanya banyak, dikenakan bala menghapus dosa. Untung. Mungkin karena amalnya kurang, sedang Allah sudah pasti menempatkan dia di tempat yang agak tinggi. Dikenakan bala supaya itu bala meningkatkan dia. Jadi tangga buat dia ke surga. Ada kalanya bala mengganti dia punya tempat yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tadinya dia berbuat dosa, ini bala menghapus. Dia di tempat yang tidak baik, dikenakan bala, terus dia jadi baik. Ada begitu. Ada orang kaya raya, tidak pernah sobo masjid. Waktu dia sudah bangkrut, tabarakallahu rabbul alamin, dia pergi masjid. Dia pakai kopiah putih, sudah di saf yang pertama di masjid. Ya, ikaf sudah baca Quran, hatam, balik-balik. Untung apa tidak? Buat dia tadinya bilang, loh aku juga malah tidak duit. Tak enak dia. Tetapi Allah bilang, telan ini. Tidak ini kau tidak nang masjid. Habis, bagaimana kalau itu orang terus lupa? Nah kalau ada orang memang dari awal mulanya sadar, tidak pernah kesiram banyu lali, ya syukur sudah, tidak kena apa-apa. Tapi jarang orang gitu. Makanya kalau diselentik masih atau tobat. Satu orang lupa daratan, melihat anaknya tergilas kereta api, tersuir-suir. Dia lihat itu pandangan anak, dia ngeri. Akibatnya dia jadi orang soleh. Ada juga. Jadi maksud kita apa daripada kata-kata ini? Kita mesti mengambil satu pelajaran dari ini. Kita tidak usah ngersulo dari bala. Bala itu mesti ada baiknya. Untuk kita lebih dulu. Atau kita, kalau kita umpamanya termasuk orang maksiat. Jadi kalau kita kena bala ini kita mesti noleh di belakang.
Wah iya sejarahmu peteng muri maksiat tok. Lagi balai. Sudah pas. Atau kita di tengah-tengah maksiat atau tengah lupa kena bala, cukup bagus. Atau kita merasa tidak berbuat apa-apa tetapi kena bala, ingatlah pula bahwa yang menurunkan bala ini lebih ngerti siapa kita dan bagaimana nanti kita di akhirat. Mungkin kita ditambahi pahalanya. Jadi menghapus dosa pasti, atau meninggikan derajat pasti, atau memindah kita daripada satu ke lain hal, dari tingkah laku yang sembrono menjadi hati-hati. Yang untung siapa? Kita. Itu bala. Nah kalau kita sudah keburu-buru Rasulullah puji, apalagi pakai marah-marah, ini orang akan rugi sendiri. Walaupun itu misalnya kalau berupa sakit ya kita mesti biar obat. Tidak ya sudah biar sakit terus. Tidak, Allah Ta'ala tidak menyuruh. Disuruhnya ikhtiar. Kadang-kadang dengan kadar penyakit yang diberi berapa hari sebelum berobat lalu sesudah berobat sembuh, misalnya dengan takdir Allah, itu sudah cukup merupakan rensonya dia mencuci kekotoran yang ada padanya. Saudara-saudara, yang keenam, a'zamud dzambi 'inda Allah an yuhaddits al-'abdu bima satara Allah 'alaihi. Ibrahim At-Taimi. Paling besarnya dosa di sisi Allah adalah seorang manusia yang sudah ditutup-tutupi oleh Allah melakukan suatu kesalahan, ditutup-tutupi oleh Allah, dia malah menyebarluaskan. Wah, aku mau bengi ngombe, aku mau bengi main, aku menang, aku kan. Ini orang paling besarnya manusia berbuat dosa. Jadi mengutarakan apa yang oleh Allah sendiri ditutup-tutupi. Artinya sudah dia baik sudah. Biasanya kalau Allah menutupi di dunia, menutupi pula di akhirat. Itu kebiasaan Allah. Tidak tahu ini orang yang membongkar. Dikhutbahkan ini maksiatnya. Ini berarti orang tidak tahu diri. Ini orang tidak punya perasaan sama sekali. Jadi karena itu saudara-saudara, biasakanlah apa yang ditutupi oleh Allah dari kesalahanmu, tutupkanlah mulutmu daripada menceritakan itu pada orang lain, dan kerjalah dengan taubat. Sudah, alhamdulillah saya ditutupi oleh Allah. Dan daripada doa-doa Nabi yang sah, yaitu Nabi SAW berdoa, Allah mastur aurati wa amin rawati. Ini hadis dimaksudkan oleh Rasulullah SAW mendidik kita semua supaya menjadi orang yang minta daripada Allah supaya aurat kita ditutup. Artinya apa aurat? Bukan aurat ini. Sebab aurat ini tidak mungkin terbuka, kita sendiri yang nutup sudah. Tapi aurat kesalahan. Jadi seperti aurat, kesalahannya orang ini aurat. Kalau tersingkap dia malu. Kalau dia masih ada malu. Allah mastur aurati wa amin rawati. Amankan ketakutan-ketakutanku ya Allah. Sebab manusia ini pasti ada yang ditakuti. Kalau sudah Allah mengamankan kita daripada yang kita takuti, berarti kita dapat rahmatnya Allah. Ya. Kemudian yang ketujuh, idza ra'aita ar-rajulu yatahawanu bit-takbiratil ula ma'al imam faghsil yadaka minhu. Ibrahim An-Nakhai. Apabila Anda melihat seorang meremehkan takbir pertama dengan imam dalam sholat jamaah, maka cucilah tanganmu daripadanya. Sebab apa? Sebab kalangan ahli tasawuf ini sebelum iqamat itu anggota-anggotanya sudah hadir semua jamaah masjid. Dan ini merupakan satu tradisi yang dianggapnya suatu tradisi yang ketat. Sehingga tidak ada orang imam takbir dia tidak hadir juga. Jadi imam sudah bilang Allahu Akbar, dia masih belum datang, atau nanti dia baru datang menangi 1-2 rakaat, itu sudah kata dia, kalau kamu lihat orang sudah dewasa masih meremehkan hadir jamaah sampai telat takbiratul ihram yang pertama, cuci tanganmu daripada orang ini, sudah jangan dinasihati lagi, tidak ada harapan sudah. Begitu saudara-saudara.
Saking apanya ini orang-orang? Saking muadzibnya, saking istiqomahnya berjamaah. Kita orang jangankan takbiratul ihram, kadang-kadang tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah jamaah. Padahal mereka itu antara sama mereka, kalau ada orang yang sudah terlambat daripada takbiratul ihram, ditakziai seperti orang kepaten. Azamallahu ajra. Seperti orang baru kepaten ayah atau kepaten anak, diajak bela sungkawa karena ketinggalan takbiratul ihram. Ini manusia-manusia yang kita mesti contoh. Betul saudara? Sebab takbiratul ihram itu rahasia, sirrullah, rahmatnya Allah, disitulah dimulai. Kita belum datang. Datang sudah rukuk yang kedua. Mereka kalau belum Allahu Akbar, Allah qamat sudah di situ, sudah di tempat. Jangan tanya sampai ada qamat. Lah kita sekarang sudah di iqamati masih belum hadir. Jauh beda antara kita dengan mereka. Lalu apa akibatnya? Akibatnya ya keadaan kita dengan keadaan mereka jauh juga beda. Jauh dalam segala-galanya. Dan generasi kita akan turun. Kalau ayahnya tidak pernah jamaah, apalagi hadir takbir. Jamaah tidak pernah, lah anak-anaknya bagaimana? Cucunya bagaimana? Itu juga mempunyai pengaruh pada anak-anak. Karena itu orang-orang dahulu itu mengajak anak-anaknya sebelum takbir, sebelum iqamat sudah mengatur shafnya sendiri. Jadi tidak ada satu orang pun yang terlambat, kecuali orang yang betul-betul ada udzur, dan itu jarang sekali. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir yaitu nomor 8. Saya'lamul zalimun hawwa man naqasu. Inna zalima yantadhiru al-iqab wal maghlumu yantadhiru an-nas. Orang-orang yang melakukan kezaliman kelak akan mengerti bagian siapakah yang mereka kurangi itu. Misalnya orang korupsi, mencuri, dia menyangka bahwa punyanya ini saya curi, saya ambil, saya kurangi punyamu. Sebetulnya saya kurangi, saya punya bagian nanti di akhirat. Jadi saya ini ngelong, saya punya bagian di akhirat. Kalau ada darajat, ada tingkat, saya punya tingkat, saya buang karena saya mencuri, kesusu mengambil di dunia ini. Jadi kalau orang zalim itu mengurangi haknya dia, tidak mengurangi hak orang lain. Hak orang lain dapat, yang dicuri duitnya akan diterima di akhirat. Lebih enak dia dapat cek di akhirat juga, travel cek di akhirat. Lebih enteng buat dia kalau dia sabar. Tapi yang mengambil di dunia harus mengembalikan di sana. Ini harganya mahal. Saudara-saudara, kemudian beliau berkata, ini Al-Imam Al-Muhasibi, lupa saya tulis ini. Al-Muhasibi berkata, inna zalima yantadhirul iqab. Orang yang zalim itu hanya menunggu siksaannya nanti. Cuma itu saja. Kalau dia tidak membalikan haknya orang, tidak minta maaf kepada orang yang disalahi, dia cuma menempatkan dirinya di tempat orang yang menunggu siksa. Cok. Wal maghlum yantadhirun nas. Orang yang teraniaya selamanya cuma menunggu kemenangannya dia nanti di akhirat. Kalau tidak di dunia juga. Kalau zalimnya Syah Iran misalnya, menyebabkan dia sekarang terpelanting jauh, dan orang-orang yang teraniaya sekarang mendapatkan kemenangan. Begitulah tiap nasibnya orang yang zalim. Karena itu saudara-saudara, kita harus menjauhkan diri daripada segala macam kezaliman. Kezaliman itu tidak mesti orang berkuasa, tidak. Orang terhadap istrinya juga bisa jadi zalim. Orang dengan temannya juga bisa jadi zalim. Orang dengan masyarakatnya juga bisa menjadi zalim. Bayangkan bagaimana kalau saudara ngerasani teman sendiri. Zalim apa tidak saudara?
Saudara zalim dia, saudara aniaya nama baiknya. Saudara zalim. Saudara menunggu siksa dan dia menunggu kemenangan. Lantas apa? Lantas saudara harus tahu bahwa saudara ngelongi nasib saudara di akhirat. Ngelongi derajat saudara di akhirat. Tapi menambah derajatnya dia di dunia, di akhirat. Jadi saudara yang rugi, kanan rugi, kiri rugi. Orang istri terhadap suaminya bisa zalim. Kalau dia membongkar rahasia suaminya, saya tidak dikasih belanja cukup, ini tidak cukup, anak-anak begitu. Itu berarti dia tidak kuat menahan atau merahasiakan masalah-masalah kekeluargaan. Dia zalim kepada suaminya. Dia harus menunggu. Nah, dia mesti tahu bukan nama baik suaminya yang dikurangi, tetapi nama baiknya di akhirat akan dikurangi sendiri. Dan begitulah seterusnya. Karena itu pokok kita mesti hati-hati saudara-saudara. Dari konklusi-konklusi ini semua kita mesti ambil satu ringkesan makna yang menggugah batin kita untuk lebih lembut dan lebih halus. Perasaan kita lebih sensitif terhadap maksiat. Jangan bermuka tebal terhadap maksiat. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat kita mesti cepat tegur. Kita sendiri sudah insya Allah Ta'ala menjauhkan maksiat. Kalau kita juga kena harus kita cepat-cepat tobat. Orang yang tobat perlu kita gauli dan kita dekati. Ini maksud daripada semua konklusi ini. Saudara-saudara, mudah-mudahan dengan 8 alinea yang saya turunkan di dalam diktat ke-53 ini, kita sama-sama mendapat rahmat dan taufik untuk mengamalkan ini. Tapi ini semuanya artinya cuma dalam kita punya amal sendiri. Kalau ini tidak kita amalkan, tidak ada artinya. Lebih baik masih tersimpan dalam kitab-kitab ini. Kalau tidak, bagaimana? Betul atau tidak? Lebih baik di kitab saja ini kalau tidak kita amalkan. Saya turunkan di sini, ini maksud saya bahwa saya lebih dulu mengamalkan. Kemudian saudara-saudara juga. Jadi kita bersama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga kita juga mesti kita anjurkan supaya dia mengamalkan ini semua. Saudara-saudara, sekianlah. Barangkali ada visual. Saudara-saudara, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan sama-sama kita ketemu lagi di malam Ahad yang akan datang dengan kalimat-kalimat orang-orang baik seperti ini.